Selamat datang di Sanggahan. Hari ini kita akan membahas sebuah diskursus yang cukup ramai ya belakangan ini, yang muncul dari pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sulawesi Selatan. Betul sekali. Dan fokus kita kali ini spesifik ya, ke satu kasus yang melibatkan 41 dapur umum untuk program ini yang semuanya ternyata dikelola oleh seorang wirausahawati yang baru berusia 20 tahun, Yasika Aulia Ramadhani. Nah, yang bikin ini jadi perbincangan hangat kan statusnya sebagai putri dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Mahmud. Nah, dan disinilah titik perdebatan kita muncul kan. Pertanyaan sentralnya jadi begini. Apakah ini sebuah, katakanlah, kisah sukses kewirausahaan di mana seorang anak muda secara sah memanfaatkan peluang besar dalam sebuah program pemerintah? Atau apakah ini justru gejala dari apa yang oleh sebagian pihak disebut sebagai serakanomik, sebuah praktik di mana elit politik ya menggunakan pengaruhnya untuk mengamankan keuntungan ekonomi bagi lingkaran terdekatnya? Saya akan berargumen dari sisi yang kedua. Menurut saya, konsentrasi bisnis yang luar biasa besar di tangan keluarga seorang politisi senior ini jadi sebuah tanda bahaya. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius soal etika, konflik kepentingan, dan keadilan akses. Sedangkan saya akan mengambil posisi sebaliknya. Saya berpandangan bahwa ini adalah sebuah inisiatif bisnis yang wajar. Skala keuntungan yang kelihatannya masif, jika memang terbukti, yaitu cerminan logis dari skala operasi yang juga masif. Bukan berarti otomatis menjadi bukti adanya penyalahgunaan atau praktek culas. Baiklah, saya hargai kerangka kewirausahaan itu, tapi menurut saya sih, kita tidak bisa melihatnya dalam ruang hampa. Izinkan saya memaparkan kenapa istilah serakanomik yang dilontarkan oleh Said Didu itu justru jadi lensa yang paling pas untuk melihat kasus ini. Gini, konsep ini bukan sekedar sindiran pedas di media sosial ya. Ini adalah sebuah kerangka untuk membaca fenomena di mana kekayaan negara dan sistem politik itu dimanfaatkan oleh segelintir elit demi keuntungan pribadi dan seringkali mengorbankan prinsip keadilan. Bagi saya, kasus ini punya semua ciri-cirinya. Kejanggalan utamanya itu ada pada skala dan akses. Sulit sekali diterima akal sehat bahwa seorang individu umurnya baru 20 tahun tanpa rekam jejak yang katakanlah panjang di industri catering raksasa, tiba-tiba bisa dipercaya mengelola 41 unit bisnis vital. Ini bukan satu atau dua warung, ini 41 dapur yang tersebar di Makassar, Parepare, Goa, dan Bone. Lalu, kita bicara soal kontras pendapatan yang sangat meresahkan secara etis. Potensi keuntungan 6,3 miliar per bulan itu kan benar-benar jomplang dibandingkan gaji resmi ayahnya sebagai pejabat publik yang mungkin cuma sekitar 1% dari angka itu. Disparitas ekstrim ini kan menciptakan persepsi publik yang sangat negatif. Dan yang paling penting, respons dari internal partai pendukung program ini melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad itu bukan pembelaan loh. Responnya singkat, kita tertibkan. Ini sebuah sinyal yang kuat, sebuah pengakuan implisit bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan perlu ditata ulang. Saya mengerti alur kekhawatiran Anda, dan itu valid dalam iklim politik kita saat ini. Tapi di sini kita harus sangat hati-hati memisahkan antara, persepsi dan fakta, antara asumsi dan bukti. Saya justru melihat ini dari perspektif bisnis murni. Pertama, mari kita objektif soal angka. Potensi pendapatan 6,3 miliar per bulan itu memang kedengarannya fantastis, tapi itu bukan angka ajaib. Itu kan hasil kalkulasi sederhana sebetulnya. Keuntungan sekitar Rp2.000 per porsi, dikalikan ribuan siswa per dapur, dikalikan 41 dapur selama 26 hari kerja. Ini matematika volume. Ini prinsip dasar dalam bisnis manapun. Semakin besar volume Anda, ya semakin besar pendapatan Anda. Menganggap angka besar sebagai sesuatu yang otomatis buruk, itu menurut saya sebuah kekeliruan logika. Kedua, dan ini yang paling krusial, sampai saat ini tidak ada satupun bukti konkret dalam materi yang kita punya yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum atau penunjukan ilegal atau proses tender yang curang. Kritik yang ada, termasuk dari Said Didu, itu kan masih sebatas opini dan sindiran, bukan hasil investigasi resmi. Terakhir, kita tidak bisa mengabaikan DNA bisnis dalam keluarga ini. Ayahnya, Yasir Mahmud, punya rekam jejak sebagai pengusaha sukses jauh sebelum jadi politisi dengan posisi direktur dan komisaris di berbagai perusahaan. Bukankah sangat mungkin naluri dan bimbingan bisnis ini yang jadi fondasi bagi keberhasilan anaknya? Menghukum kesuksesan hanya karena ada koneksi keluarga tanpa bukti pelanggaran, itu jalan yang berbahaya. Tunggu dulu, Anda menyebut DNA bisnis,
Tapi yang saya lihat lebih seperti privilege bisnis. Karena mendapatkan 41 kontrak sekaligus di usia 20 tahun itu lebih terdengar seperti kemudahan akses yang luar biasa, bukan sekedar naluri bisnis yang diwariskan. Disinilah letak masalah utamanya. Potensi konflik kepentingan yang sangat-sangat nyata. Tapi potensi adalah kata kuncinya. Di mana bukti konkret dari konflik kepentingan yang Anda sebutkan? Apakah ada pengusaha lain yang lebih kompeten tapi digagalkan? Apakah ada aturan tender yang dilanggar? Tanpa bukti itu, kita hanya berputar-putar dalam spekulasi. Justru disitulah masalahnya. Beban pembuktiannya jadi terbalik. Situasi ini sendiri sudah merupakan sebuah red flag atau bendera merah. Hubungan darah langsung antara pengelola utama sebuah program pemerintah, yaitu Yasika, dengan seorang pejabat tinggi, Yasir Mahmud, dari partai yang menginisiasi program itu secara nasional, itu adalah definisi kamus dari situasi yang rentan konflik kepentingan. Ini bukan soal legal atau tidak legal semata, tapi soal etika dan kepercayaan publik. Bagaimana publik bisa percaya bahwa prosesnya adil dan terbuka untuk semua pengusaha jika pemenang terbesarnya adalah putri dari wakil ketua DPRD. Bayangan pengaruh politik ayahnya itu terlalu besar untuk diabaikan. Saya paham kekhawatiran itu, tapi kalau kita mengikuti logika itu, di mana batasnya? Apakah setiap kerabat pejabat dilarang total untuk berpartisipasi dalam program pemerintah? Bukankah itu juga tidak adil? Bisa jadi latar belakang ayahnya sebagai pengusaha justru menjadi aset. Ia mungkin membimbing anaknya untuk membuat proposal bisnis yang paling efisien, paling kompetitif, dan paling profesional. Mungkin saja Yasika menang bukan karena ayahnya seorang politisi, tapi karena ia, dengan bimbingan ayahnya yang pebisnis, menawarkan model operasional terbaik. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa koneksi politik itu selalu berujung pada penyalahgunaan. Kadang, itu bisa berarti transfer pengetahuan dan pengalaman. Selama prosedurnya diikuti, ya ini kesempatan bisnis yang sah. Saya tidak yakin dengan argumen transfer pengetahuan itu. Terutama kalau kita lihat skalanya. Inilah yang membedakan kasus ini. Ini bukan soal 1 atau 2 kontrak. Ini 41 dapur. Ini dominasi pasar. Bagaimana seorang pengusaha muda yang bukan bagian dari konglomerasi catering nasional dengan pengalaman puluhan tahun bisa dipercaya untuk skala sebesar ini? Ini mengindikasikan adanya kemudahan akses yang tidak wajar, yang sulit sekali dilepaskan dari pengaruh politik. Media bahkan sampai menjulukinya Ratu MBG Sulsel. Julukan itu kan tidak muncul dari ruang hampa. Itu cerminan dari persepsi publik bahwa dominasinya ini tidak wajar dan berlebihan. Ini bukan lagi soal kewirausahaan, tapi soal konsentrasi kekuatan ekonomi yang mencurigakan di sekitar pusat kekuasaan. Saya rasa Anda menyamakan skala besar dengan akses yang tidak adil, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Skala yang besar justru bisa menjadi argumen untuk efisiensi. Coba kita pikirkan dari sudut pandang manajemen program. Mungkin saja model bisnis yang ditawarkan Yasika adalah model terpusat, semacam sistem kemitraan atau franchise. Dia tidak mengelola setiap detail di 41 dapur, tapi menyediakan sistem, SOP, pasokan bahan baku terpusat, dan kontrol kualitas. Model seperti ini justru bisa jauh lebih efisien. Dengan pengadaan bahan baku dalam jumlah masif, ia bisa dapat harga yang lebih murah, yang pada akhirnya bisa berarti kualitas makanan yang lebih baik atau keuntungan yang wajar. Ini adalah model bisnis yang cerdas, yang mungkin tidak bisa ditawarkan oleh 41 pengusaha kecil yang bekerja sendiri-sendiri. Jadi, skala besar di sini bisa jadi cerminan dari keunggulan manajerial dan efisiensi, bukan keserakahan. Itu argumen yang menarik secara teori. Tapi dalam praktiknya, bagaimana ia bisa dapat kesempatan untuk membuktikan model bisnisnya langsung di 41 titik. Pengusaha lain biasanya mulai dari 1, 2, lalu berkembang. Ini seperti langsung melompat ke puncak. Dan ini membawa kita ke poin berikutnya, bobot kritik yang muncul dan bagaimana respons politik yang ada. Kritik ini kan bukan datang dari akun anonim. Ini datang dari Muhammad Said Didu, seorang figur publik dengan rekam jejak panjang sebagai birokrat senior, mantan sekretaris Kementerian BUMN. Dia dikenal sangat vokal dan punya kredibilitas dalam mengawasi kebijakan publik. Kita ingat bagaimana dia bersuara keras soal akuisisi saham Freeport. Jadi ketika dia mencetuskan istilah serakah anomik untuk kasus ini, itu punya bobot. Itu bukan sekedar cuitan, tapi sebuah analisis dari seseorang yang paham seluk-beluk birokrasi dan BUMN. Tentu, Said Didu punya rekam jejak. Tapi, kita juga harus melihatnya dalam konteks perannya saat ini. Dia seringkali mengambil posisi sebagai kritikus utama kebijakan pemerintah. Itu perannya, dan itu sehat dalam demokrasi.
Namun opininya sekuat apapun, ya tetaplah opini sampai didukung oleh fakta pelanggaran. Dan itu belum ada. Nah, soal respons dari Sufmi Dasko Ahmad, saya justru membacanya dengan cara yang sangat berbeda. Bagaimana Anda bisa membacanya secara berbeda? Pernyataan "kita tertibkan" itu sangat jelas. Itu adalah pengakuan bahwa ada sesuatu yang tidak tertib. Kalau semuanya sudah baik-baik saja, sesuai aturan dan etika, respons yang logis adalah pembelaan yang kuat. Misalnya, prosesnya sudah transparan dan tidak ada yang salah. Tapi yang keluar adalah janji untuk menertibkan. Justru karena itu adalah respons politik yang cerdas dan terukur. Bayangkan Anda seorang pemimpin partai. Program unggulan Anda sedang disorot secara negatif oleh publik. Respons terburuk adalah bersikap defensif. Respons terbaik adalah menunjukkan bahwa Anda mendengar kekhawatiran publik dan berkomitmen pada tata kelola yang baik. Mengatakan kita tertibkan adalah cara untuk menenangkan situasi, menjaga citra program, dan menutup celah serangan dari lawan politik. Itu tidak secara otomatis berarti sebuah pengakuan adanya kesalahan fatal. Itu adalah manajemen krisis politik standar. Sebuah langkah proaktif untuk memastikan program ini berjalan mulus ke depannya. Bukan validasi bahwa telah terjadi skandal. Tapi manajemen krisis diperlukan ketika memang ada krisis. Dan krisis di sini adalah krisis kepercayaan. Ketika seorang anak pejabat di usia yang sangat muda tiba-tiba mengendalikan proyek bernilai miliaran yang terkait langsung dengan program pemerintah, kepercayaan publik pasti tergerus. Menertibkan adalah kata yang digunakan ketika ada sesuatu yang tidak tertib. Dan ketidaktertiban di sini, sekali lagi, adalah kaburnya batas antara peluang bisnis yang adil dan pemanfaatan privilege politik. Respon Dasko, bagi saya, justru mengkonfirmasi bahwa bahkan di level elit partai pun, mereka sadar bahwa situasi ini problematis secara citra dan substansi. Jadi kalau dari sudut pandang saya, kasus ini tetap berada dalam koridor inisiatif bisnis yang memanfaatkan peluang dari sebuah program publik. Hubungan keluarga dan skala bisnisnya yang sangat besar memang wajar memancing perdebatan dan sorotan. Namun tanpa adanya bukti konkret penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran aturan, kita harus sangat berhati-hati untuk tidak menyamakan kesuksesan finansial dengan praktik yang tidak etis atau ilegal. Mengasumsikan seseorang bersalah hanya karena hubungan keluarganya adalah sebuah jebakan pemikiran yang berbahaya dan tidak adil. Sebaliknya, saya tetap berpendapat bahwa konsentrasi kekuatan ekonomi sebesar ini pada seorang individu yang punya hubungan keluarga yang sangat erat dengan seorang penguasa politik adalah sebuah sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan. Terlepas dari legalitas formalnya, situasi ini secara substansial mengaburkan batas antara pelayanan publik dan keuntungan pribadi. Ini menjadi contoh nyata dan studi kasus yang relevan mengapa konsep seperti serakah nomik perlu terus kita diskusikan dalam konteks tata kelola pemerintahan kita saat ini. Setidaknya sebuah peringatan dini terhadap potensi pembusukan sistem dari dalam. Saya kira pertukaran pandangan kita hari ini menyoroti sebuah dilema yang fundamental pada titik temu antara dunia usaha dan politik. Di satu sisi, kita melihatnya sebagai arena peluang di mana efisiensi dan kecepatan sektor swasta bisa dimanfaatkan untuk menyukseskan program publik yang masif. Sementara di sisi lain, titik temu yang sama itu justru merupakan lahan yang paling subur bagi tumbuhnya potensi konflik kepentingan, nepotisme, dan pada akhirnya korupsi. Materi yang kita bahas ini menyediakan gambaran awal yang sangat menarik, namun jelas bahwa masih banyak lapisan yang perlu diungkap untuk memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya terjadi di Sulawesi Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.